till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo adik-adik, kakak punya informasi penting nih. Ini informasi tentang intoleransi yang biasa selalu ada di sekolah itu loh. Emangnya intoleransi itu apa ya, Kak? Nah, sebelum kakak kasih informasinya, kakak jelaskan dulu ya, apa itu intoleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sehingga intoleransi banyak ditemui di berbagai lingkungan, salah satunya adalah lingkungan sekolah. Jadi informasinya itu tentang intoleransi yang mencemaskan. Bangsa kita sedang menghadapi ancaman intoleransi dan minimnya jaminan kebebasan beragama pada kelompok kecil yang tidak memiliki basis dukungan dari aparat yang kerap menjadi objek kekerasan dan miskin perlindungan dari negara. Praktik intoleransi dan penyelenggaraan kebebasan beragama yang kini terjadi selama ini dipengaruhi oleh kemandulan peran negara dalam menerjemahkan konsep toleransi. Secara institut mencatat selama 12 tahun terakhir terdapat 2.400 penyelenggaraan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di tanah air. Korban yang paling sering menjadi subjek pelanggaran adalah Jemaah Ahmadiyah. Objek penyelenggaraan terbanyak ialah gangguan terhadap rumah ibadah. YB Mangunwijaya pernah mengatakan, setiap bangunan rumah ibadah punya bahasa masing-masing, punya warta tentang tugas bangunan itu sendiri, juga tentang siapa dan untuk siapa bangunan itu dibuat. Sangat ironis, rumah ibadah yang mestinya dihormati karena merupakan tempat mewartakan dan menjalankan pesan agama, justru menjadi objek pemerasan dan penyegelan tempat ibadah. Bukan lagi sarana peribadatan, melainkan menjelma sebagai simbol persaingan yang manakala setiap kelompok berdarah pandang dan menghayati beragama yang berbeda. Maka dari itu, penerapan konsep tidak ada paksaan dalam beragama sangat penting guna menghindari pola-pola konflik yang berbasis pada perebutan aset masyarakat. Apalagi ketika pergumulan penyiaran agama itu telah melampaui batas-batas demokrasi teologi agama masing-masing. Sejarah mencatat, konflik silang sengkarut antar umat beragama sedikit banyak dipengaruhi oleh praktik penyiaran agama yang bersifat difusi kultural. Implementasi teori difusi kultural lebih berorientasi pada pembenaran adanya dikotomi tentang konsep great and little tradition. Dalam tataran aksi great and tradition diinterpretasikan sebagai agama besar yang meluberi agama kecil. Arti kata meluberi adalah melakukan invasi. Dengan demikian, konsep persebaran agama yang berorientasi pada difusi kultural cenderung intoleran dan penuh paksaan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktor penyebab tingginya grafik intoleransi di Indonesia? Saya tahu Kak. Ayo dek, silahkan berdiri. Coba sebutkan apa saja faktor-faktornya. Kebangkitan kelompok-kelompok kontra Nazi, radikalisme, ekstremisme, kekerasan, terorisme, dan anti Pancasila. 5. Adanya pembiaran negara soal politisasi agama dan politik persebaran. Bukankah kita memiliki catatan untuk mencari dukungan massa dari penganut agama? Kamu hebat sekali. Maka, saat kefrustasian masyarakat memuncak, pemeluk agama masing-masing membuat kelompok yang mau tidak mau juga terseret ke dalam gelanggang kekerasan tersebut. Artinya, menjadikan agama sebagai kendaraan politik hanya akan menggiring warga dalam pertikaian. Menghadapi situasi ini, aparat hukum tidak
tidak boleh terseret ke dalam hiruk-pikuk percaturan politik yang panas. Aparat harus memiliki paradigma keadilan dan kesetaraan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabatan, dan kasta sosial. Pada saat bersamaan, penerapan aturan hukum harus bisa dipastikan, tidak membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta membungkam kritisan dan bekerja rasio dalam diskursus publik. Lindungi minoritas, lindungi minoritas. Kembali ke persoalan intoleransi dan kebebasan beragama yang kian mencemaskan. Persoalan tersebut merupakan problem asasi yang hingga kini terus menjadi duri demokrasi negara yang harus mendorong aparatnya dalam menciptakan situasi yang kondusif dan adil tanpa terjebak pada dikotomi mayoritas-minoritas ataupun kepentingan politik tertentu. Negara harus selalu hadir dengan melakukan pendekatan persuasif yang tidak memihak, sehingga warga negara memiliki jaminan keamanan dari berbagai potensi penghasutan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi agama. Sepertinya kita sering deh menyaksikan penerapan konsep toleransi yang cenderung artifisial, sedangkan masyarakat hanya dituntut toleran antara yang satu dan yang lain, tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk mengerti dan mempelajari agama lain. Menurut Gus Dur, dalam pidatonya pada 18 Juni tahun 1996 di Surabaya, kondisi semacam ini masih rawan konflik karena tuntutannya hanya toleransi, bukan saling mengerti, sehingga ketika unsur yang mendamaikan hilang, konflik yang lebih besar tidak dapat dihindarkan. Ini sama dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang sering menyelenggarakan dialog dengan mengusung tema toleransi dan tenggang rasa. Namun, yang terjadi bukanlah dialog, melainkan monolog yang setiap lembaga membuat standar ganda. Standar normatif untuk agamanya sendiri dan standar historis untuk menjustifikasikan agama lain. Dengan begitu, dialog hanya berkutat pada persoalan konsep yang bersifat normatif dan tekstual, belum menyentuh persoalan praksis sehari-hari. Menerjemahkan toleransi dengan benar dan merawatnya secara abadi sebagai sebuah karakter bangsa tentu harus dimulai dari pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Menteri Agama hendaknya mendesain kurikulum pendidikan agar tidak sekedar hanya menghasilkan orang-orang yang memiliki kerangka berpikir legal, formalistis, halal haram, hitam putih, dan benar salah.